Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maesari dengan NIM 20230012. Saya mahasiswa SD IKBP Padang dengan prodi akuntansi. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan hasil review jurnal saya, yaitu yang berjudul tentang ICER Socio-Economic Pathway Based Framework for Characteristic Feature Emission of Chemical to the Natural Environment. Baik, di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk menginformasikan penelitian dan pengelolaan emisi kimia di masa depan di bawah perubahan global adalah dengan menggunakan skenario. Skenario menjelajahi beberapa alternatif masa depan dengan tujuan mengevaluasi strategi untuk merespons setiap potensi perubahan yang merugikan. Selanjutnya ada teori, yaitu bahan kimia yang digunakan dalam semua aspek kehidupan kita, termasuk sebagai pestisida dalam pertanian, obat-obatan untuk perawatan kesehatan, pengawet untuk makanan olahan, produk perawatan pribadi untuk kebersihan dan kesejahteraan, dan penghambat api untuk tekstil selama produksi, penggunaan dan pembuangan bahan kimia dilepaskan ke lingkungan baik secara sengaja misalnya melalui penerapan bahan kimia, pertanian dan tanaman, atau secara tidak sengaja misalnya melalui limpasan perkotaan atau dari limbah air limbah ketika bahan kimia tidak dihilangkan secara efektif oleh instalasi pengolahan air limbah. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu efek negatif bahan kimia terhadap lingkungan didokumentasikan dengan baik termasuk penipisan lapisan ozon oleh senyawa yang digunakan sebagai zat pendingin, feminisasi ikan dengan bahan kimia pengganggu endokrin, pemilihan resistensi antimikroba oleh antibiotik, akumulasi logam berat dalam jaringan ikan, dan pembesaran biosenyawa terbrominasi melalui rantai makanan yang mengakibatkan paparan manusia melalui makanan. Selanjutnya itu ada objek penelitian, perkembangan manusia meningkat, resep dan konsumsi antidepresan terus meningkat di negara maju dan diperkirakan akan diperburuk oleh bencana alam di masa depan. Pestisida telah mengalami pergeseran penggunaannya cepat dalam 60 tahun terakhir. Penggunaan pestisida yang telah meningkat 15-20 kali lipat sejak tahun 60-an untuk meningkatkan produksi di pangan dan menanggapi permintaan pangan global karena merupakan bahan kimia yang sangat beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan lingkungan. Pestisida sering mendapat liputan negatif media dalam beberapa debat publik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada konteks penelitian. Beberapa perubahan sosial telah dipelajari untuk menentukan dampaknya terhadap emisi kimia. Teknologi canggih untuk pengolahan air limbah dapat mengurangi beban bahan kimia yang dilepaskan di badan air. Legislasi dan regulasi dapat membatasi jumlah senyawa yang tersedia di pasar rekayasa kimia, dapat menciptakan tanaman rekayasa genetika GMO yang mengurangi jumlah dan volume pupuk dan pestisida yang digunakan petani. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu produk skenario yang dikembangkan diperiksa konsistensinya dengan tinjauan sistematis dan dengan menggunakan SSP. Konsistensi dengan tinjauan sistematis terdiri dari memverifikasi bahwa dinamika penggerak di lingkungan dan masyarakat adalah sama di seluruh literatur dan skenario yang dikembangkan. Untuk konsistensi dengan SSP, evolusi penggerak harus serupa di seluruh SSP yang dipilih untuk diperluas dalam skenario yang dikembangkan. Sisi populasi harus dikurangi dalam skenario yang dikembangkan. Melakukan pemeriksaan konsistensi ini berkali-kali sangat penting untuk pengendalian kualitas proses pengembangan skenario. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah hasil penelitian. Emisi antidepresan dan insektisida dalam sistem air tawar Eropa pada tahun 2050. Metodologi yang diikuti sama dengan yang disajikan sebelumnya, terkecuali bahwa tinjauan eksplorasi dilakukan alih-alih tinjauan sistematis. Selain itu, ketidakpastian skenario yang dikembangkan tidak diinvestigasi. Alasannya adalah bahwa skenario antidepresan atau insektisida yang dikembangkan sepenuhnya akan membutuhkan artikel individual dan ulasan yang lebih luas dan keterlibatan dengan para ahli. Hal ini tidak mempengaruhi tujuan dari bagian ini yang menggambarkan bagaimana kerangka kerja yang diusulkan dapat diterapkan. Baiklah, sekian hasil review jurnal saya. Kalau ada salah dan jangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.